Bentar, belum belum recordnya belum mulai. Wait, tunggu sebentar. Oke, udah mulai dari awal. Ini baru jalan recordnya. Ya, selamat pagi, sehat semuanya. Nah, di sini kita mau lihat, saya belajar di sini. Ya, proses belajar itu seumur hidup. Kemarin ada pertemuan yang masih menempel sampai sekarang. Dunia kerja itu dipersiapkan oleh perkuliahan, katakan selama 3 atau 4 tahun, kemudian bekerja. Nah, dan semuanya itu selama kuliah, jadi dia persiapan untuk kerja yang katakan pekerjaannya itu dipakai untuk seumur hidup. Jadi rasanya kalau misalkan kita belajar hanya di tingkat kuliah atau sekarang, itu rasanya apa namanya, mustahil untuk bertahan lebih lama gitu untuk dalam suatu pekerjaan. Jadi 3-4 tahun untuk mempersiapkan bekerja, tapi pekerjanya bisa sampai seumur hidup. Rasanya nggak mungkin gitu ya. Jadi belajar itu yang jadi di pertemuan kemarin saya belajar, oh jadi perlu sekali katakan belajar yang namanya continuous learning. Jadi continuous learning itu belajar seumur hidup gitu ya, belajar seumur hidup. Jadi saya bersyukur ada hal yang, oh iya ya, nggak mungkin ya bahwa kuliah, sekolah, katakan sekolah 12 tahun, kemudian kuliah katakan sampai 20 tahun, 20 tahun belajar, 21 tahun belajar sampai kuliah, itu mempersiapkan untuk pekerjaan seumur hidup. Nah, nanti akan ketinggalan pada masanya kalau nggak belajar lagi. Saya pikir ya juga. Nah, ini perlu dibarengi takut akan Tuhan. Jadi saya mencoba untuk merenungkan takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan, dan orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Jadi untuk katakan memulai sesuatu, dasarnya itu takut akan Tuhan. Karena kalau nggak takut akan Tuhan, jadi pengetahuannya nyeleneh-nyeleh gitu aja. Nah, jadi itu yang saya pelajari. Dan setiap yang Allah ingin bawa dalam kehidupan saya adalah satu relasi seperti hubungan saya dengan anak. Jadi saya menggambarkan, saya mempunyai Bapa yang luar biasa, saya mempunyai hubungan relasi, dan saat ini saya bisa berbicara dari hati ke hati, saya bisa mengatakan, Tuhan tolong saya, Tuhan aku bersyukur, aku terima kasih, aku mempelajari sesuatu yang katakan melegakan hatiku, terima kasih Tuhan. Nah, jadi saya bisa, maksudnya dengan Tuhan itu ada suatu hubungan relasi seperti pribadi dengan pribadi. Jadi ada hal yang luar biasa. Dan Allah itu menegur saya ya kapanpun gitu ya, ketika ada sesuatu, nah di dalam hati ada sesuatu yang kena. Nah, di sini hikmat itu berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Jadi saya ingat juga ayat yang lain, Allah itu berbicara kepada manusia dengan berbagai cara, gitu ya. Nah, kemudian di sini oleh karena mereka benci, saya loncat-loncat ini ya, karena benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Jadi untuk takut akan Tuhan itu pilihan, silakan. Jadi buat saya juga pilihan, saya mau takut atau enggak. Itu pilihan saya. Nah, jadi tidak ada, maksudnya memang hidup ini pilihan. Jadi memilih takut akan Tuhan, dan ada suatu katakan regulasi yang memang Allah taruh, takut akan Tuhan adalah permulaan, dan saya percaya itu adalah menjadi satu dasar untuk katakan grow up, grow up, grow up, grow up, dan katakan makanya ada, saya mengingat bahwa janji Tuhan, kamu akan diangkat, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor, kamu akan bergerak naik, karena dasarnya adalah dasar takut akan Tuhan. Saya percaya bahwa ini menjadi dasar yang paling kokoh katakan untuk sebuah katakan
grow up, dan grow up. Buat saya ya, buat grow up. Jadi itulah pilihan buat saya mau atau tidak, terserah saya. Nah, di sini yang berikutnya, tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak teguranku. Jadi ya bebas gitu ya, tidak menerima nasihat tetapi nolak, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh karena mereka. Nah, di sini dibilang sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganan. Ya, benar. Ya, yang tidak berpengalaman itu artinya tidak melakukan sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Itu akan dibunuh oleh keengganan. Jadi keengganan itu menyebabkan enggan, saya enggan melakukan ini, enggan melakukan itu. Jadi katakan saya nggak melakukan apa-apa jadinya. Jadi kalau saya enggan, maka saya nggak melakukan apa-apa, saya tidak berpengalaman. Jadi dari pengalaman saya belajar ini dan itu. Ya. Jadi ayat ini luar biasa dan membuat saya semangat. Dan kemudian orang bebal itu binasa oleh kelalaiannya. Iya, ya. Jadi katakan orang bebal itu udah diingatin nggak berubah, diingatin nggak berubah. Rasanya itu yang saya mengerti ya. Orang diingatin nggak berubah, nggak berubah, berubah. Ya sudah, nanti dia akan lalai ini, lalai ini, lalai ini, lalai ini, jadi lalai. Nah, tetapi siapa mendengarkan aku yang tinggal dengan aman dan terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi tiba-tiba kalau lalai terus, kemudian bebal, tidak melakukan sesuatu, ya akhirnya tidak akan ada hasil yang diperbuat begitu ya. Dan satu yang menjadi renungan saya yang terakhir, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi di sini ada sesuatu yang katakan di dalam saya tidak mengalami perubahan. Tuhan, apa maksudnya? Ya jangan sampai hidup saya ini mah dipotong gitu, tidak menghasilkan buah. Tapi saya mau menghasilkan buah. Salah satu menghasilkan buah ya caranya begini, yaitu ya sharing maksudnya sebentar aja, tapi itu sharing tentang sesuatu yang mendatangkan kekekalan. Jadi saya mau berdampak, kehidupan saya mau berdampak, saya mau berubah, dan yang namanya berubah pasti nggak enak, tapi itu adalah proses, dan saya percaya yang kalau ketika didasari takut akan Tuhan, saya grow up, sampai Tuhan panggil. Jadi pembelajaran itu continuous dan tidak pernah berhenti. Oke, nah kita masuk ke udah absen, kemudian kita masuk ke buku isomer sekarang. Nah, kalau ada pertanyaan mengenai isomer, silakan. Ini yang belum absen silakan absen. Oke, yang kita lihat sekarang, kita lihat contoh adalah UPD nomor 20. Ini teh ada di halaman 229. Yang kita bahas adalah isomer geometri. Ya, isomer geometri. Ternyata ada sifat yang berbeda ketika memiliki struktur yang berbeda, yaitu dalam kasus ini adalah geometrinya ya. Dicontoh di halaman 229 itu sudah ada gitu ya. Nah, ada yang katakan cheese, dia titik didihnya 60 derajat Celcius. Tapi ada yang trans, titik didihnya adalah 48 derajat Celcius, ada di halaman 229 ya. Nah, sekarang kita mau menentukan bahwa molekul ini memiliki isomer geometri atau tidak, gitu ya. Contoh misalkan yang A.
Untuk yang A, ya silakan bawah. Nah, untuk yang A, 2 pentena. Berarti pentena ada 5, kemudian double bondnya ada di nomor 2. Ini nomor 1, nomor 2, setelah nomor 2. Jadi seperti ini. Kita mau cek apakah ini punya cis atau punya trans. Jadi kita lihat di posisi yang ini, gitu ya, posisi ini. Kita cek di masing-masing karbon. Yang ini akan ada H dan kemudian ini yang ditempel. Kemudian yang berikutnya adalah ini juga H dan nanti ini CH3. Nah, untuk yang memiliki seperti ini, setiap C yang ada, jadi setiap C yang ada itu memiliki atau nempel gugus atau atom atau molekul yang berbeda. Itu pasti dia punya cis atau trans. Di sini dia punya cis atau trans. Nah, posisinya seperti apa? Ya, jadi kalau cis, jadi sepertinya bentuknya C2H5, kemudian CH3, ini H, ini H. Berarti namanya adalah cis. Nah, dia ada cis 2 pentena. Kemudian kalau posisinya dia ke atas, C2H5, ini H, ini namanya trans 2 pentena. Begitu ya. Nah, tentunya titik didihnya mereka pasti beda, pasti beda. Oke. Nah, kita cek untuk yang yaitu poin B. Poin B. Sekarang poin B itu adalah satu butena. 1, 2, 3, 4. Satu butena nomor 1 double bond. Begitu ya. Ini satu butena. Nah, ini punya cis atau trans enggak? Kita cek masing-masing karbon. Di sini sama di sini. Berarti ini nempel H, ini nempel H, kalau ini nempel H, dan yang ini. Karena di warna hijau, dia memiliki adalah ini sama, berarti dia tidak mempunyai cis atau trans. Gitu ya, walaupun di sininya sudah berbeda. Ya, jadi untuk menentukan, jadi ngelihat apakah konsen di warna hijau ini ada yang sama, sudah ada satu C, yaitu di kanan, dia H yang sama, sudah, berarti dia pasti tidak mempunyai cis atau trans. Udah cukup, nggak perlu ngecek yang lain. Minimal ada satu, dan dia sama, udah, dia pasti tidak punya cis dan trans. Atau dengan kata lain, dia tidak memiliki isomer geometri. Begitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang tanyain nggak? Nggak ada ya? Oke, kemudian kita buka halaman. Oke, halaman 233.
nomor 24. Kita lihat struktur 24A. Dua propanol. Satu propanol 3, nomor 2. Berarti kita cek. Ini kita mau bahas berkaitan sama isomer optis. Isomer optis itu disebabkan oleh karbon kiral. Yang dimaksud karbon kiral itu di video sudah ada ya. Dia 4 grup, mengikat 4 grup tapi berbeda semuanya. Kita lihat di sini H. Ya, kita lihat C. Untuk C di sini ya. C di sini adalah CH3. Nah, jadi selalu khusus ini adalah untuk karbon ya. Untuk karbon. Jadi karbonnya dia mengikat H3. Berarti bukan kiral, H-nya sama. Yang kiral itu adalah posisi di tengah. Tapi di tengah kiralnya batal. Kenapa? Karena di situ TH3 di kiri dan di kanan sama. Gitu ya. Berarti kemudian di sini adalah CH3. Berarti molekul 2 propanol itu tidak memiliki karbon kiral. Ya, tidak memiliki karbon kiral. Oke, tidak memiliki karbon kiral ya. Jadi 0 ya. Jadi tidak ada isomer optis untuk yang katakan 2 propanol gitu ya. Oke, nah sekarang saya mau nanya. Silakan buka Sokratifnya. Jadi sekarang pilihan ganda. True or false? Oke, silakan buka Sokratifnya. Kemudian jawab pertanyaan saya. Untuk yang nomor 24B, 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 pilih true kalau dia memiliki isomer optis. Coba. True kalau memiliki isomer optis, kalau false dia tidak memiliki isomer optis. Nah, sekarang jawab. Nomor yang 24B. Ayo, memang kita kurang sering pakai yang ini ya, Sokratif. Oke, masih 50%, 50%. Yuk semuanya, masih 9 orang yang mengaktifkan. 11 yang katakan gabung, hanya 2 yang menjawab. Sar, Ya. room name-nya apa ya? Oh, Guston. G huruf besar semua, Guston. Oke, 4 orang yang jawab. Oke, 6 orang yang sudah jawab. Ayo gabung, hanya 17 yang ini, yang join. 21 udah masuk, 8 orang yang jawab, 22 masuk. Yuk, Kimon, ditunggu. Yang belum, oke silakan Brian. Udah ini ya, udah jawab ya di Sokratif ya. Yuk, aktifkan Sokratifnya. Oke, masih 26. Masih kurang 6 lagi. Kalau ada kendala kasih tahu biar dibantu. Biar saya bantu. Sokratif student, room-nya namanya Guston. Kalau pakai browser langsung ya. Cepat kok pakai browser.
Ya, sudah 32. Yuk, jawab. Semuanya jawab. Kurang 12 orang yang jawab. Come on. Ayo. 21. Ini namanya nggak muncul kok. Jadi nyantai aja. Yuk, jawab. Oke, hampir berimbang. Yuk, masih 27 yang jawab. Come on. 28. Iya, saya oke 30. Yuk, jawab. Ya, satu lagi. Come on, satu lagi. Ya, udah cukup. Terima kasih responnya. Nah, saya munculkan aja di sini. Jadi, ya, oke 50-50 ya. Di sini yang menjawab 50-50. Kita lihat. Oke. Nah, ini yang true 56, yang false 44%. Nah, oke. Yang kita bahas, jadi ini memang perlu dibahas. Nah, yang B. Yang B 2 pentanol. Gitu ya, 2 pentanol. Jadi berkaitan sama 2 pentanol ini, kita lihat OH. Di sini ngikatnya 3 ya. Ngikatnya 3. Berarti ini nggak ada isomer optis. Di sini ngikat 4, tapi beda-beda semua ya. Ini ada optis 1. Di sini haknya 2. Oh, berarti bukan. Ini haknya 2. Ini haknya 3. Oke, bukan. Berarti cuma 1 ya. Oke, yang benar adalah isomer optis, senyawa isomer optis. Nah, kalau dia mempunyai 1 karbon kiral, isomernya ada berapa? Isomernya ada 2. Gitu ya. Duanya seperti apa? Nah, gambarannya bisa kita mengacu ke halaman 231. Di halaman 231, gambarnya ini C. Di sini 2 pentanol, berarti dia kita anggap C3H7, bukan dianggap, memang benar. Ini OH. Kemudian ini lambang menjorok ke depan tuh ini. Menjorok ke depan H, kemudian ini menjorok ke belakang. Namanya garis. Nah, ini menjorok ke belakang. Ini adalah CH3. Jadi isomernya itu 3 dimensi ya. Jadi untuk yang geometri sama optis itu isomer ruang ya, isomer karena susunan 3 dimensinya beda. Ini OH. Nah, ini CH3. Ini CH3, kemudian yang ininya adalah H, kemudian yang ini adalah C3H7, gitu ya. Isomernya ada 2. Nah, sekarang yang C, saya aktifkan sokratifnya lagi. Oke, siap-siap. Oke, true and false. Nah, sekarang yang C itu adalah berkaitan sama gliserol. Saya munculkan struktur gliserol. Gliserol itu adalah seperti ini. CH2OH, CHOH, kemudian CH2OH. Jadi kalau dijabarin, nah ini true yang punya isomer optis ya. Punya isomer optis atau enggak? Kalau true punya isomer optis. Oke, baru 20 yang join. Ayo, jawab. Ayo, responnya sangat-sangat diperlukan.
Dua-dua yang jawab. Ayo. Lebih banyak true-nya di sini. Ups, ngomong dulu deh. Yuk, 23. 24. Kurang 8 orang lagi. 27. Ayo, kurang 5 lagi. 28. Kurang 4 lagi. Ayo. Yang lain mana apa yang 4? Oke, 3 lagi. Yuk, 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 yuk. 30. Yuk, 3 lagi. Come on. Ayo, 3 lagi. Siapa yang belum jawab? Come on, come on. True itu yang isomer optis ya. Oh, ini dia. Yuk, kurang 2, 31 udah jawab. Oke, saya coba di sini. Oke, untuk yang glycerol itu adalah yang milih untuk isomer aktif 61%. Nah, ini perlu hati-hati. Jadi kalau memang suara terbanyak, ya memang keputusannya yang benar itu adalah yang nomor 6 ini ya. Jadi senyawa glycerol itu mempunyai optis. Kita cek ya. Nah, di sini kita lihat, kita fokus ke karbon semuanya, karbon. Nah, kita cek di karbon yang paling atas, dia itu memiliki apa? Ini H-nya ada 2. Berarti pasti bukan karbon kiral ya. Jadi saya hapus. Kemudian ini beda, ini beda. Kita lihat atasnya. Jadi ini CH2OH, ini juga CH2OH. Berarti bukan kiral juga. Nah, yang di bawah punya 2H, jadi bukan kiral juga, gitu ya. Oke, jadi yang benar adalah dia tidak memiliki isomer optis, gitu ya. Oke, sementara untuk menentukan ini ada pertanyaan nggak? Silakan. Sir, yang pertama, yang pentanol itu berarti ada. Kalau pentanol ada.
Oke, Sar. Ya, Sar, ya. mau nanya tadi yang kayak gambar gitu. Yang ini, Ya itu tuh gimana maksudnya? ini maksudnya gambarnya 3 dimensi. Nah, ini ke depan. Nanti coba di rumah disusun pakai 4 bolpen. 4 bolpen kalau bisa mah ada 2 yang sama ya. Ini bolpen pertama, bolpen kedua, bolpen ketiga. Sorry. Oh ya, bolpen ketiga. Nah, bolpen keempat. Nah, disusun kayak gini. Nanti diputer-puter bisa tumpang tindih nggak? Kayak gitu. Jadi apa namanya kalau kayak tangan, jadi dia nempel, gitu ya. Nah, tangan nempel, kayak tangan ya, dia diputer dia nggak akan nyantung jempol sama jempol nggak. Jadi tangan kiri dengan tangan kanan itu merupakan contoh isomer optis. Jadi termasuk yang struktur ini kalau kita buat dan kita susun nanti dihimpitkan itu nggak bisa karena bukan senyawa yang sama. Di sini ada pertanyaan Sir, jadi karbon kiral kalau yang nempelnya semuanya beda? Iya betul, semua nempelnya beda. Kira-kira Sherlyn ada muncul pertanyaan lagi nggak? Jadi dibuat ya, Bukannya itu kayak cuman diganti posisinya kiri kanan gitu, kan jadi beda. iya, diganti posisi seperti kiri dan kanan udah berbeda. Oh, oke. Iya, yes. Jadi secara 3 dimensinya dia beda. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kenapa kok beda? Nah, fungsinya belajar buat apa? Nah, ini belajarnya sebenarnya ke dunia kedokteran atau farmasi, gitu ya. Sebagai contoh, untuk obat itu perlu ada, karena kalau di dalam biologi, sebentar ini kok nggak bisa nih. Oke, nah ini kegunaannya adalah untuk reaksi di dalam tubuh kita itu adalah enzim sama obat. Jadi ada nih itu di halaman 233 ada di bawah. Nah, misal ya, ini misal. Jadi obat-obatan itu sangat-sangat perlu spesifik. Jadi misalkan misalkan ini obat, ini obat. Nah, mereka akan memiliki reaksi yang berbeda di dalam tubuh. Ini misalkan berfungsi sebagai obat, nanti yang ini bisa berfungsi sebagai racun. Nah, ada yang seperti itu. Kenapa? Karena mekanisme di dalam tubuh jasmani kita itu semuanya molekulnya berbentuk dan enzimatis dan memang spesifik secara khusus. Ya, jadi ada yang satu berfungsi sebagai obat, satu lagi berfungsi sebagai racun. Nah, itu kan bahaya, ya. Jadi sangat-sangat spesifik itu ya. Apalagi untuk COVID, nah itu ya ini mah sangat berperan. Dunia molekul sangat berperan sekali. Oke, yang terakhir, kalau ada pertanyaan lagi, sebelum nanti saya akan hari ini akan munculkan latihan, nanti ya silakan berlatih. Nah, sekarang untuk yang isomer benzen. Untuk isomer benzen mah cuma ada 3. Jadi pertama, kalau misalkan untuk fenol, nah ini cuma satu isomer ya, bukan berarti dia ketika nempel di sini berbeda, enggak, karena panjang ikatannya sama, isomernya satu. Kalau misalkan dia ini OH, nah ini CH3, isomernya adalah 3 dengan susunan seperti ini, OH, CH3. Nah kemudian OH yang ini adalah CH3, begitu ya. Udah ini aja isomer benzennya. Oke, kita akan latihan soalnya di sini. Nanti kalian bisa berlanjut nanti di. Oke. Wait.
Aktifkan Sokratif untuk jawab ya. Saya pakai multiple choice sekarang. Berarti munculin di Oke, silakan jawab yang ini. Ups, oh iya nih. Yuk, silakan jawab A, B, C, D. E. Ayo, baru 3 orang yang jawab. 4 orang. 5 orang, 6 orang. Ya, oke, kita bahas ya. Yang muncul tuh jawabannya di 14 orang itu kalau nggak C ya D ya. Nah, kita lihat antara C dan D. Oke, yang ini adalah ether, ini ester, ini aldehid. Untuk yang ini keton ya. Jadi lihat-lihat lagi. Keton. Kalau yang ini adalah aldehid. Kalau ini memang ether. Yang dimaksud adalah susunan yang berurutan. Oke, yang nomor 2 sekarang. Ini jawabannya C. Nomor 2, sekarang saya update lagi berarti. Ya, lanjut. Yuk, yang 24 udah join. Ayo jawab yuk, 25 udah join. Ada 7 orang lagi yang belum join. Baru 2 orang. Baru 2 orang yang jawab yuk. Ayo 28, tentukan jawaban kalian. Ya, beragam. Oke, ini pilihannya
Dia terbanyak di yang A ya. Nah, sekarang kalau paling perlu mengingat lagi C4H10O. C4H10O itu adalah alkohol sama ether ya. Ada juga C4H8O. Ini itu dimiliki oleh aldehid sama keton. Kemudian ada juga C4H8O2. Ini asam karboksilat dan ester. Nah, kalau kita lihat satu-satu, alkohol itu adalah hidroksi, maksudnya ya hidroksi. Kemudian kalau ether itu alkoksi. Kalau aldehid dan keton itu adalah karbonil. Karbonil itu artinya C double bond O, ini disebut karbonil. Kemudian kalau ini berarti karboksil. Udah ini mah ester ya, ester gitu ya. Jadi pilihannya adalah ini 2 dan 3 gitu ya. Sir, gimana sih nggak ngerti? Yang Semuanya. yang Yang kedua. yang nomor 2. Kalau gugusnya, jadi untuk mengenai penamaan, alkoksi itu maksudnya O sama C. Kalau hidroksi itu OH. Kalau karboksil itu adalah COOH. Kalau karbonil itu adalah C double bond O. Nah, kalau memiliki rumus molekul C4H10O, itu adalah khusus untuk, kalau ini kan terpenuhi oleh CnH2n plus 2O. Nah, ini dipenuhi oleh alkohol sama ether. Jadi alkohol sama ether itu memiliki gugus alkoksi dan hidroksi. Begitu. Kalau yang lain itu, ini coba lihat di halaman ada di halaman 211. Jadi ada tabel 4.1. Kalau yang memiliki rumus ini CnH2nO itu adalah aldehid dan keton. Kalau keton itu gugus fungsinya dia memiliki COH. Kemudian kalau ketonnya itu O double bond O seperti ini. Gimana? Ada muncul pertanyaan lagi nggak? Enggak, Sir, makasih. Sudah ya, oke. Nah, sekarang nomor berikutnya. Yang ini. Ini bernama apa? Enam orang, 7 orang. 7 orang yang sudah jawab.
Oke, ini nggak ada 13 orang menjawab merucut. Berarti ini tergolong mudah sih. 15 orang, 16 orang, 16 orang, 16 orang. 16 orang memilih satu jawaban yang sama. Oke, berarti ini sudah terkuasai. Saya bahas ya. Oke, yang D, dia pilih yang paling panjang. Yang paling panjangnya ini dan harus meliputi rangkap ya. Harus meliputi rangkap. Oke, cuma satu ini pentena nomor 1. Kemudian nomor 13. Oh, ada yang jawab B. Ya, kalau menjawab menjawab C. Kalau menjawab C, hati-hati. Jadi ada yang lebih panjang. Ya, kalau menjawab C harus lebih hati-hati, mengamati lebih teliti untuk yang lebih panjang. Oke, yang nomor 13. Oh ya, oke. Oke. Ya, thank you infonya. Oke. Nah, kita lihat jawabannya. Jawabannya kita cek. Oke, baru 13 orang, yuk. Hanya ada di 2 opsi yang bertarung. 36% dan 64%. Oke, jawaban dari 18 orang. 18 orang adalah ini. Ini adalah C, ini adalah D. Oke, kita cek. Kalau tersier butil alkohol, berarti kita mulai membangun ya struktur tersier butil. Tersier butil itu berarti ini adalah alkil. Jadi nama trivialnya dari alkohol. Nah, memiliki 4. Berarti 2. Oke, ini 2. Kemudian nama lainnya adalah, ya perlu hati-hati, yaitu yang benar adalah, iya ini 3, nomornya adalah selalu nomor 2 propanolnya ya. Oke, jadi 24, yaitu D. Ini mah jumlahnya 18 orang tadi yang jawab. Oke, nah ini sekarang lebih bagus, 70-30. Tambah turun, berarti ada nambah yang C. Oke. Nah, yang terakhir, nah saya ingin meneliti aja, kalau ini dari buku, gitu ya, dari buku, dari bahan katakan chapter 1, 2,
sama yang ketiga ini adalah tata nama. Itu berapa banyak buku ya, maksudnya halaman yang sudah mengcover ini. Nah, sekarang bacanya yang baca buku berapa banyak ya? Maksudnya yang katakan 0 sampai 20%, pilih yang A, bentar ya. Udah kosong. Kemudian B, ini semua perlu jawab nih. C, D, E. 21 sampai 40, 41 sampai 60, 61 sampai 80, 81 sampai 100. Coba saya ingin tahu ada di mana setiap kita. Ini nggak akan muncul kok, nggak muncul namanya. Oke, silakan pilih. Sir, pertanyaannya apa, Sir? Nggak ngerti, Sir. Pertanyaannya berapa, jadi kalau misalkan bacaan yang sudah mengcover bab 1, 2, 3, itu berapa persen yang dibaca? Jadi kalau misalkan ada 150 halaman, nah yang sudah dibaca itu berapa persennya yang ada di buku Michael Purbanya? Kebayang ya? Kemudian yang sudah menjawab bisa left. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Selamat berlatih ya. Latihannya juga sudah muncul, sudah ada di sekolah. Thank you, Sir. Iya, sama-sama. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Bye. Ya, bye-bye. Ya, you're welcome. Thank you, sir. Ya, sama-sama. Halo Kevin, Juan. Sir, maaf, saya rejoin, lupa absen. Ya, oke. Kalau itu yang tadi saya salah pencet nggak apa-apa, Sir? Kepencet Yang mana? jawaban. Dua jawaban. Yang barusan ini? Ya, Ya, nggak apa-apa. apa-apa. Oh, bisa dua jawaban ya? Oke. Nggak Iya. tahu saya dari Chrome, tapi bisa ke dua. Saya pikir cuma satu, terus pas mau ke submit kepencet yang D-nya jadi ke submit dua. Oke, nggak apa-apa sih. Thank you. Thank you, Sir. Ya, you're welcome.